Halo para makhluk rebahan, tukang coli, pengangguran, beban keluarga dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Istri tetangga sehat? Awas ketahuan. Balik lagi dengan saya Renal di channel Renal, dan di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari One Piece episode 4 kemarin. Jadi saya kali ini akan membahas alur cerita dari One Piece episode 5. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kencangkan sabuk pengaman, buka resleting pasangan Anda, dan lupakan masa lalu, fokus ke masa depan. Subscribe dan aktifkan loncengnya, lalu komen dan share video ini ke alam semesta. Inilah alur cerita One Piece episode 5. Selamat datang di channel ini dan selamat menonton. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan Luffy terjatuh dan tepat mendarat di hadapan Nami. Dan di episode kali ini kita diperlihatkan setelah Luffy terjatuh dari ketinggian, dia hanya berkata kalau tadi itu menyenangkan. Lalu Nami tidak menyanyiakan kesempatan ini dan dia berakting seolah-olah Luffy adalah bosnya. Namun dengan muka polos seakan tak berdosa, Luffy hanya berkata, "Siapa kau?" Lalu Nami pun lari dari tempat itu dan meninggalkan Luffy yang sudah berhadapan dengan bajak laut yang mengejarnya tadi. Namun dengan santainya Luffy hanya berkata kalau di mana dia bisa mendapatkan makanan karena dia sedang lapar. Namun salah satu dari bajak laut itu memukul topi jerami Luffy dan dia pun menjadi korban tinju pertama dari Luffy. Lalu Luffy berkata kalau jangan pernah menyentuh topi berharganya. Lalu bajak laut yang lain pun menyerang Luffy, dan di sisi lain kita diperlihatkan Nami sedang memanjat sebuah genteng. Dan Nami melihat Luffy dengan mudah mengalahkan bajak laut itu. Lalu Nami pun menghampiri Luffy sembari memujinya. Lalu Nami memperkenalkan dirinya kalau dia adalah kucing pencuri yang bernama Nami. Lalu Nami mengajak Luffy untuk bergabung dengannya. Namun Luffy menolaknya karena katanya tidak ada alasan untuk bergabung dengannya. Lalu Luffy pun pergi dan Nami mengejarnya, dan saat itu juga perut Luffy berbunyi karena dia sedang lapar. Dan sebagai imbalan telah menolongnya, Nami pun mengajak Luffy untuk enak-enak. Salah, maksudnya makan. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan Kapten Buggy dan anak buahnya sedang membicarakan Nami. Tak lama berbincang, Kapten Buggy marah karena dia salah paham dengan mengira kalau anak buahnya mengatainya hidung besar. Lalu para krunya pun seketika ketakutan karena dia akan mengeluarkan kekuatan buah iblisnya. Dan benar saja dengan jarak jauh karena social distancing, Kapten Buggy mampu mencekik salah satu anak buahnya dengan kekuatan dari buah iblisnya. Namun karena permohonan maafnya, anak buahnya itu pun dimaafkan dan tidak jadi dibunuh. Lalu Kapten Buggy kembali masuk ke tendanya dan berkata bagaimanapun caranya Nami harus ditangkap. Lalu scene berpindah di mana Luffy dan Nami sedang berada di sebuah rumah kosong dan mereka bersiap untuk enak-enak lagi. Salah lagi. Maksud saya makan. Luffy sedang makan makanan yang diberikan oleh Nami. Lalu Luffy bertanya kepada Nami apakah dia tinggal sendirian di rumah ini. Lalu Nami menjawab kalau dia tidak tinggal di kota ini dan pemilik rumah ini lari karena takut pada Kapten Buggy. Lalu Nami berkata kalau dia akan mengumpulkan uang sebanyak 100 juta berry. Lalu Luffy bertanya untuk apa uang sebanyak itu. Bagi yang tidak tahu ya, berry itu mata uang jadi One Piece. Lanjut, Nami pun hanya menjawab kalau itu rahasia. Karena tidak terlalu penting, Luffy pun lanjut makan dan motor lewat. Karena tidak terlalu penting, Luffy pun lanjut makan. Lalu Nami berkata kalau dia punya peta menuju Greenland. Dan Luffy pun mulai tertarik dengan Nami dan bertanya apakah Nami adalah seorang navigator. Dan Nami menjawab kalau dia adalah navigator paling hebat di antara navigator lainnya. Lalu Luffy pun mengajak Nami untuk bergabung dengannya. Nami pun terlihat senang. Namun saat Luffy berkata kalau dia adalah bajak laut, Nami pun seketika menolak ajakan Luffy. Dan Nami berkata kalau dia sangat membenci bajak laut daripada siapapun di dunia ini.
karena ajakannya sudah ditolak. Luffy pun tanpa rasa kecewa hanya berkata baiklah dan kembali makan. Sementara itu ada anggota bajak laut yang sedang mencari Nami, dan seketika Nami pun mempunyai ide dan menghampiri Luffy. Katanya dia akan bergabung dengan Luffy tapi ada syaratnya. Lalu Luffy dengan kepolosannya hanya berkata apapun dia lakukan agar Nami mau ikut dengannya. Nami pun ingin membawa Luffy ke Kapten Buggy tapi dalam keadaan terikat. Lalu scene berpindah di mana Kapten Buggy sedang marah-marah karena anak buahnya belum juga mendapatkan Nami. Namun tak lama setelah itu, Nami dan Luffy yang sedang terikat pun datang ke hadapan Kapten Buggy. Nami pun mendorong Luffy dan berkata kalau Luffy lah pencurinya dan menyerahkan peta itu kembali ke Kapten Buggy. Lalu Kapten Buggy bertanya apa yang membuat Nami berubah pikiran. Lalu Nami pun menjawab kalau dia tak tahan lagi dengan bosnya dan berkata Nami akan bergabung dengan Kapten Buggy. Kemudian mendengar itu Kapten Buggy tertawa sangat keras. Ternyata Kapten Buggy sangat menyukai Nami dan menerimanya bergabung. Namun suara dalam hati Nami berkata kalau dia berhasil menipunya. Di sisi lain kita diperlihatkan Luffy sedang dikurung di sebuah kurungan kecil yang kelihatannya sangat kuat. Lalu Kapten Buggy berkata kalau dia sangat senang dengan bergabungnya Nami dan dia akan mengadakan pesta saat itu juga. Lalu mereka pun berpesta. Lalu kita diperlihatkan tangan Luffy sedang memanjang dan berusaha meraih salah satu daging yang ada di sana. Namun itu semua sia-sia. Di sisi lain kita diperlihatkan Kapten Buggy sedang tertawa dan berkata kalau dia sangat menikmati pestanya dan menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan Bagi Dama. Bagi yang tidak tahu Bagi Dama itu apa, Bagi Dama itu semacam meriam, tapi meriam ini khusus milik Kapten Buggy. Dan ledakannya juga sangat kuat karena ada unsur buah iblisnya. Lalu singkat cerita Bagi Dama pun siap untuk ditembakkan. Lalu salah satu anak buah Kapten Buggy membakar sumbunya dan Bagi Dama berhasil ditembakkan. Dan karena dahsyatnya tembakannya, sampai pelurunya bisa menembus beberapa rumah yang ada di sana dan menghancurkannya. Di sisi lain, Zoro dan 3 orang anak buah Kapten Buggy melihat ledakan itu. Lalu Zoro bertanya ledakan apa itu, dan anak buah Kapten Buggy memberitahukannya tentang Bagi Dama. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan reruntuhan bekas tembakan Bagi Dama yang dimana bangunan-bangunan yang dikenainya rata dengan tanah. Lalu scene berpindah di mana Kapten Buggy berkata dengan kekuatan Bagi Dama dan buah iblisnya, dia dapat menguasai Grand Line. Namun perkataannya itu didengar Luffy karena Luffy yang sudah bertekad akan menjadi Raja Bajak Laut. Dia pun berkata kalau dialah yang akan menaklukkan Grand Line dan menjadi Raja Bajak Laut. Lalu Kapten Buggy pun seperti marah dan berniat ingin meledakkan Luffy dengan Bagi Dama, dan Nami yang disuruh untuk membakar sumbu untuk mengetes kesetiaan Nami. Singkat cerita, meriam itu pun sudah dihadapkan ke Luffy. Lalu Nami diberikan seekor korek kayu. Namun Nami sangat ragu dan tak ingin membakar sumbu dari meriam itu. Namun Kapten Buggy memaksanya. Namun Luffy berkata kalau tangannya gemetaran dan itu yang akan terjadi jika mentalnya belum siap. Namun tak lama setelah itu, salah satu dari anak buah Kapten Buggy merebut korek itu dari Nami dan ingin membakar sumbu dari meriam itu. Aksinya itu dapat digagalkan oleh Nami dengan tongkat yang disembunyikan di paha mulusnya yang belum ada bautnya. Seketika Luffy pun kaget dan Kapten Buggy marah. Namun tak lama setelah itu Luffy melihat sumbu dari meriam itu menyala. Faktanya orang itu berhasil menyalakan sumbunya sebelum dipukul oleh Nami. Kemudian Kapten Buggy menghalangi Nami untuk mematikan sumbu itu dengan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Nami. Namun dengan mudah Nami dapat menghindar dan mematikan sumbu itu dengan tangannya. Dan api itu pun padam. Lalu Nami diserang dari belakang oleh anak buah Kapten Buggy. Namun seperti biasa, pahlawan selalu datang belakangan. Zoro pun datang dan berhasil menangkis serangan dari bajak laut itu, dan Nami pun berhasil diselamatkan. Namun Kapten Buggy
kembali akan membunuh Zoro karena katanya, jika dia berhasil membunuh Zoro, namanya akan naik dan dia akan terkenal. Namun Zoro dengan santainya berkata kalau jangan melakukan itu, nanti kau akan mati. Dan mereka berdua pun berhadapan dan bersiap untuk bertarung. Namun dengan sekali serangan, Zoro mampu memotong beberapa bagian tubuh Kapten Buggy dengan mudah. Namun bukannya marah atau takut, anak buah Kapten Buggy malah tertawa dan tanpa Zoro sadari Kapten Buggy pun bangkit di belakangnya. Dan seketika menusuk perut Zoro dari belakang hingga tembus ke depan. Ternyata Kapten Buggy memakan salah satu buah iblis yang bisa membuat tubuhnya terpisah, yang artinya dia adalah manusia terpisah dan tak akan mempan jika diserang oleh pedang. Dan Luffy pun berkata kalau Kapten Buggy adalah monster karena telah memakan buah iblis, yang secara tidak sadar dia juga pengguna buah iblis kan. Heran. Lalu Luffy berkata kalau menyerang dari belakang itu pecundang dan menyebut Kapten Buggy hidung merah, yang seketika membuat semua anggotanya terdiam dan Kapten Buggy sangat marah. Kemudian Kapten Buggy menyerang Luffy dengan pedangnya dan dengan mulutnya Luffy dapat menangkis serangan dari Kapten Buggy dan menghancurkan salah satu pisau dari Kapten Buggy dengan giginya. Namun Kapten Buggy hanya tertawa dan berkata kalau mereka bertiga akan mati hari ini. Namun Luffy hanya tertawa dan berkata kalau dia tidak akan mati saat itu. Dan menyuruh Zoro dan Nami untuk berlari. Kemudian Kapten Buggy menyerang Zoro dan menghalanginya untuk kabur. Namun dengan cerdiknya Zoro berlari ke arah meriam itu dan mengarahkannya ke Kapten Buggy dan pasukannya. Kemudian Nami membakar sumbu meriam itu. Namun dengan meniru sinetron dari Indosiar, bukannya lari, dia malah tinggal di tempat dan berteriak. Lalu meriam itu pun tertembak dan seketika One Piece episode 5 pun selesai. Sungguh ending yang sangat menggantungkan. Oke, jadi begitu ya alur cerita dari One Piece episode 5, dan mungkin di episode selanjutnya saya akan membahas lagi episode yang ke-6. Jadi subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video. Jadi begitu dulu untuk episode kali ini. Saya Renal undur diri dan yang nonton undur-undur. Salam pengangguran, beban keluarga. See you next time, seluruh. Kiss my homie goodnight.